warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Istiqomah dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Banyuwangi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah psikodinamika. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis dari Sigmund Freud. Freud memandang manusia secara deterministik. Hal ini dapat diartikan bahwa manusia sangat ditentukan atau disetir oleh tekanan-tekanan irasional, motivasi yang tidak disadari, dorongan biologis, dorongan naluriah, serta kejadian psikoseksual yang dialami pada 6 tahun pertama dalam kehidupan. Teori psikoanalisis merupakan salah satu teori yang membahas tentang hakikat perkembangan kehidupan yang dimiliki manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Dasar teori psikoanalisis adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan berkembang saat terjadinya konflik-konflik pada aspek psikologi itu sendiri. Gejala tersebut biasanya terjadi pada anak usia dini. Ada 3 unsur kepribadian. Yang pertama id, yang mana id itu ada sejak lahir. Id berisi semua aspek psikologis seperti insting, impuls, dan drives. Id mampu membayangkan sesuatu tanpa mengetahui hayalan itu dapat memenuhi kebutuhan kita. Id tidak mampu membedakan benar atau salah maupun moral. Yang kedua ada ego. Ego merupakan bagian dari kepribadian atas tuntutan realitas. Ini membantu mengendalikan dorongan id. Kita dapat berperilaku dengan cara realistis dan dapat diterima. Selain dapat mengendalikan tuntutan id, ego juga dapat membantu mencapai keseimbangan antara dorongan dasar kita, cita-cita kita, dan kenyataan. Yang ketiga adalah superego. Superego adalah aspek terakhir dari kepribadian. Di dalamnya terkandung cita-cita dan nilai-nilai kita. Nilai-nilai dan kepercayaan yang ditanamkan oleh orang tua dan masyarakat kita adalah kekuatan penuntun superego berusaha membuat perilaku kita sesuai dengan norma dan berusaha membuat perilaku kita sesuai dengan moral. Ada 3 tingkat kesadaran. Yang pertama, prasadar, sadar, dan tak sadar. Prasadar terdiri dari segala sesuatu yang berpotensi di bawah pikiran sadar. Prasadar sering disebut sebagai ingatan siap, yakni tingkatan yang menjembatani antara pikiran sadar dan pikiran tak sadar. Dapat berupa pengalaman yang awalnya disadari kemudian tidak disadari, lalu ditekan pindah ke area prasadar. Selanjutnya pikiran sadar berisi tentang pikiran, ingatan, perasaan, dan keinginan yang kita sadari. Hal ini adalah aspek pemrosesan mental yang dapat kita pikirkan dan kita bicarakan. Hal ini adalah aspek pemrosesan mental yang dapat kita pikirkan dan kita bicarakan secara rasional, termasuk ingatan kita, yang tidak selalu menjadi bagian dari kesadaran, tetapi dapat diambil dengan mudah dan dibawa ke dalam kesadaran. Selanjutnya, pikiran tidak sadar. Pikiran tidak sadar adalah lumbung penyimpanan perasaan, pikiran, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran kita, mengandung isi yang tidak dapat diterima atau tidak menyenangkan seperti perasaan sakit, cemas, atau konflik. Selanjutnya ada mekanisme pertahanan ego. Sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan biologis maupun untuk menghadapi tekanan dari superego dan ego. Dengan tujuan kecemasan yang dialami individu dapat dikurangi atau diredakan. Ada 2 manusia, manusia sehat dan manusia tidak sehat. Manusia sehat merupakan manusia yang dapat melakukan integrasi antara id dan ego. Dalam hal ini, ego dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak dikuasai oleh id. Manusia yang tidak sehat adalah mereka yang memiliki mekanisme pertahanan ego. Perlu diketahui, mekanisme pertahanan diri yang dimiliki oleh seseorang itu merupakan sesuatu hal yang tidak disadari.
dan merupakan rasa bersalah dan penghukuman diri. Ada beberapa jenis mekanisme pertahanan diri. Yang pertama, forma reaksi. Forma reaksi merupakan tindakan berlawanan hasrat tak sadar. Jika perasaan yang ada dapat menimbulkan ancaman, maka individu akan mengeluarkan perilaku berlawanan untuk menyangkal perasaan yang dapat memberikan ancaman tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu identifikasi. Individu dapat bertindak menanggapi sirkumstasi yang diperkirakan atau dianggap seakan-akan sama dengan yang pernah dialaminya, atau orang menyamakan dirinya dengan orang lain, kelompok lain, atau nilai-nilai tertentu. Contohnya seperti ketika seseorang tidak bisa bermain bola, tapi dia mengatakan bahwa dirinya merupakan salah satu pemain klub bola. Pernyataan tersebut adalah upaya untuk menyatakan statusnya. Introjeksi, seorang individu menempatkan keinginannya pada suatu objek atau individu, seakan-akan benda atau individu tersebut adalah miliknya, tanpa memperhatikan benda tersebut ada atau tidak. Kompensasi, seorang individu melakukan hal tersebut karena keinginannya tidak tercapai. Contoh, seorang siswa tidak pernah mendapat perhatian positif dari gurunya, maka dia akan berperilaku negatif, seperti itu. Kelima adalah penyangkalan. Perlawanan kecemasan dengan cara menutup mata pada kejadian. Selanjutnya yang keenam yaitu ada proyeksi. Mengalihkan sifat-sifat yang tidak bisa diterima oleh ego kepada orang lain atau lingkungan. Dengan cara seperti itu, individu dapat menjelekkan atau mengutuk orang lain karena dia melakukan tindakan tertentu. Contoh, seorang laki-laki yang gagal dalam tes pegawai, dia akan membicarakan bahwa tes tersebut sudah bocor atau ada kunci jawaban yang sudah disebarkan. Selanjutnya ada rasionalisasi. Individu dapat membuat alasan-alasan yang menurutnya dapat diterima oleh akal, sehingga kenyataan yang sebenarnya pahit itu dapat diterima oleh egonya. Contoh, siswa datang terlambat karena dia takut dihukum. Dia mengatakan bahwa bannya bocor, padahal hal tersebut adalah bohong. Maka sebenarnya dia melakukan rasionalisasi untuk terhindar dari hukuman. Resepsi, suatu tindakan pencegahan terhadap pikiran atau perasaan yang tidak dapat menyenangkan. Perasaan atau pikiran yang tidak menyenangkan ini dapat ditekan ke dalam alam bawah sadar. Yang terakhir adalah regresi. Salah satu bentuk mekanisme pertahanan ego di mana seseorang mengalami kecemasan atau ketakutan. Akan muncul perilaku lazim seperti yang dilakukan anak kecil, yaitu kayak menangis, merusak barang, berbicara seperti anak kecil, memberontak, melawan, dan ngebut di perjalanan. Adapun tahap-tahap perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu fase oral, 0-18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Kedua yaitu fase anal, kira-kira umur 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini tubuh yang sensitif adalah anus. Yang ketiga yaitu fase palik, kisaran umur 3-6 tahun. Bagian tubuh yang sensitif adalah alat kelamin. Keempat yaitu fase laten, kira-kira usia 6 sampai pubertas. Yang kelima fase genital, terjadi setelah individu memasuki pubertas sampai usia selanjutnya. Pada masa ini individu sudah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Baik, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.